Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa dan kita masuk dalam renungan firman. Sebelum setiap kita beristirahat dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengucapkan Shalom. Senang sekali sudah beberapa jemaat gabung bersama-sama. Dan buat Bapak Ibu yang mau istirahat, it's okay karena nanti live ini akan tetap saya taruh di dalam Instagram saya. Shalom buat semuanya. Ada Kak Melisa, ada Pak Roy, ada Pak Stanley, ada Bu Puspa dari Surabaya. Shalom Ibu. Ada Bapak Yohanes, ada Ibu Lina, ada Ibu Chin Lauyen, ada banyak sekali. Minta maaf ada agak sedikit cepat naik turun nama-namanya. Ada Ibu Selfie, ada juga Ibu Sri Mariati. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Selamat malam. Harapan saya secara pribadi Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Ada Ibu Feni, shalom, yang dari Jakarta. Juga Ibu Yulia, ada Ibu Susanti, shalom. Ada Ibu Fedelia Dex, ada Ibu Tirsa, shalom. Buat semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa. Dan sebelumnya saya juga mau menyampaikan kepada beberapa jemaat Tuhan, saya menyampaikan duka cita yang sangat dalam buat Bapak Ibu yang kehilangan. Karena sejak kemarin saya bikin konten tentang renungan, ternyata banyak sekali masuk curhat jemaat Tuhan, bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Ada yang kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan anak-anak, ada yang kehilangan. Saya turut berduka cita. Bapak Ibu tetap dikasih kekuatan, dikasih pengharapan, keteguhan hanya di dalam Tuhan. Tadi saya sempat berbincang dengan seorang hamba Tuhan, Pendeta Surya Senjaya. Beliau menyampaikan bahwa semua yang sudah dipanggil Tuhan, mereka yang hidup selama masa bernafasnya ada di dalam Tuhan, hari ini mereka sudah lepas dari semua beban. Tidak ada ketakutan seperti yang kita dengar, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penderitaan jasmani seperti sebagian kita yang hari ini sedang berjuang dari COVID-19. Maka saya mau ajak setiap Bapak Ibu juga percaya bahwa mereka yang sudah dipanggil, mereka yang sudah kembali ke rumah Bapa, mereka sudah dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Sekali lagi saya keluarga menyampaikan duka yang sebesar-besarnya buat setiap jemaat Tuhan. Tetap kuat, tetap berikan keikhlasan, dan belajar sama-sama seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang juga lagi berjuang dalam perekonomian, saya mau katakan, Pak, Bu, jangan menyerah. Karena tema khotbah hari ini juga kita akan berbicara tentang Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan dalam setiap keadaan. Sama-sama malam hari ini kita satu dalam doa. Saya minta maaf kalau saya nggak bisa baca keseluruhan chat dan lain sebagainya. Kita akan konsentrasi untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini, berapapun jemaat Tuhan yang bisa bersama-sama Tuhan mengikuti Tuhan, baik yang mengikuti secara live maupun yang nanti mengikuti setelah hamba taruh video ini Tuhan di Instagram dan YouTube, Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Berkati dan sertai kami Tuhan. Malam hari ini sebelum kami istirahat, kami rindu menerima hadirat Tuhan, menerima jamahan Tuhan yang membuat kami semakin percaya hari esok adalah hari yang baik bagi setiap kami. Hari di mana kami melihat janji Tuhan tergenapi bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Tiada yang susah di matamu. Ku serahkan
hidupku padamu. Sekali lagi bersama, angkat suara saudara. Kau bukakan jalan di lautan, amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku berserah, amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Oh, ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada lain selain Engkau Yesus yang memberikan kepastian. Tidak ada pengharapan yang kuat dan teguh dalam hidup kami selain daripada-Mu. Maka malam hari ini Tuhan, hamba bersama dengan setiap umat-Mu Tuhan, kami memanggil nama-Mu dan kami katakan, Tuhan, kami berserah. Seperti apapun keadaan kami hari ini Tuhan, seburuk apapun kenyataan yang kami jalani, kami tetap yakin bahwa Tuhan menuntun kami kepada rancangannya yang ajaib. Rancangan-Mu bukan kecelakaan, rancangan-Mu damai sejahtera bagi kami. Kau bukakan jalan di lautan, amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Katakan, ku serahkan, ku serahkan hidupku padamu. Perkatakan keajaiban Tuhan, katakan, kau bukakan jalan di lautan. Oh, mata air di padang gurun, amin. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku pada. Ini kami datang padamu Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, amin. Ku tahu Tuhan baik bagi. Katakan, ku berserah, ku berserah. Oh, Tuhan pegang seluruh hidup. Katakan, ku berserah. Oh, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, amin, amin. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dimanapun saudara berada, kalau engkau sedang terjepit, engkau sedang sakit, engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang putus asa, hari ini tutup matamu, pandang Yesus dan katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bawa keluarga saudara, bawa pekerjaan saudara, bawa hari-hari besokmu dan katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ini seruan kami, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Mari dengan lebih sungguh katakan, ku berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berseru malam hari ini Tuhan. Kami cari wajah-Mu, kami panggil nama-Mu. Nama yang tidak pernah gagal, nama yang tidak pernah mengecewakan kami, nama yang memberikan kepastian ketika kami tidak punya kepastian dalam hidup kami. Oh, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, kami berserah kepadamu Yesus. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah hanya kepadamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yesus, oh bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati
hatiku. Engkau Allah yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Amin. Katakan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan, perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hati kami dalam keadaan apapun kami hari ini Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya pertolongan-Mu terjadi bagi kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi relung hati kami, sehingga malam hari ini sebelum kami beristirahat, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Kudus, siapapun jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming ini ataupun yang menyaksikan setelah streaming ini, Tuhan jamah mereka, berkati dan sertai. Mereka duduk, berdiri atau berbaring, Tuhan bekerja di hati mereka. Sebenarnya kami akan membaca firman-Mu Tuhan, sertai dan berikan kami hikmat marifat daripada Allah, sehingga pemahaman kami, penafsiran kami bukan dari manusia, tapi dari isi hati Tuhan. Karena umat-Mu tidak butuh nasihat dari hamba-Mu Tuhan, mereka butuh isi hati Tuhan, yang membuat mereka tetap yakin bagaimana Tuhan menuntun mereka dalam rencana-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali sudah sekian banyak jemaat Tuhan yang sudah ikut bergabung. Oke, saya ambil tisu. Kita hari ini akan masuk dalam sebuah renungan yang saya beri judul Tuhan yang memampukan. Maka perhatikan baik jemaat Tuhan. Saya ambil dari Keluaran pasal 3 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-11. Sebenarnya perikop ini panjangnya itu sampai di ayat yang ke-22. Tapi saya pikir terlalu panjang. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang nggak pegang Alkitab, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting saudara bisa dengar dan perhatikan ayat-ayat yang akan saya baca. Jadi Bapak Ibu sebelum tidur atau setiap hari kita harus mendengar firman atau membaca firman. Karena memang Alkitab katakan iman timbul akan dari pendengaran akan firman. Jadi Bapak Ibu dengar saja, yang penting fokus. Maka ini akan menjadi hal yang baik di malam hari ini bagi setiap kita. Perhatikan. Keluaran pasal 3 ayat pertama sampai 11. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Perhatikan kata biasa mengembalakan. Artinya tugas dan pekerjaan Musa ini sudah menjadi hal yang melekat dalam dirinya. Dia sudah tidak asing, dia sudah tidak lagi kagok. Walaupun masa lalunya dia adalah sebagai seorang pangeran ya di Mesir. Dia tinggal di istana, mendapat perlakuan, perawatan, fasilitas sebagai seorang anak kerajaan. Perhatikan. Ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi kalau saudara ke tanah perjanjian, biasanya nanti akan dikasih lihat salah satu pegunungan, dan itu disebut juga gunung Horeb. Nah, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api.
Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ini mulai menarik karena kisahnya Tuhan mulai berkomunikasi dengan Musa. Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini ayat ini menarik nih. Tuhan katakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Karena ada beberapa jemaat di DM Instagram, mungkin Bapak Ibu juga hari ini sedang gabung. Ada yang bilang bahwa, apakah Tuhan ngerti keadaan saya, pendeta? Apakah Tuhan tahu apa yang sedang saya rasakan? Dan ayat ini menunjukkan, Tuhan tahu kok penderitaan saya dan penderitaan saudara. Tuhan tahu letih lesunya kita. Karena dikatakan, iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun. Perhatikan ya, ketika Tuhan tahu beban, persoalan, seruan kita, Tuhan turun. Kita lanjutkan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Nah, kenapa tadi disebut banyak orang? Karena memang tempat itu subur, tempat itu baik adanya. Jadi kalau semakin banyak orang tinggal, semakin banyak suku tinggal di satu daerah, artinya memang daerah itu adalah daerah yang baik. Dan Tuhan mau meletakkan orang Israel itu sebagai tuan atas tanah itu. Perhatikan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-11 dari pasal 3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa adalah manusia biasa seperti kita. Dia darah dan dia daging. Punya keterbatasan, punya ketidakmampuan. Nah, hal ini terlihat dari reaksi Musa saat ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa itu nggak antusias. Dia nggak langsung bersemangat dan berkata, siap bos. Musa nggak berkata, oke, bagaimana aku harus melangkah? No, Musa menolak. Bahkan dalam Keluaran pasal 4, bukan cuma sekali, berkali-kali Musa menolak apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan sebenarnya, alasan Musa menolak panggilan Tuhan itu masuk akal, saudara. Karena memang Musa tahu persis tanggung jawabnya, beban yang akan dia pikul itu luar biasa. Nah, perhatikan ya. Saat dipanggil Tuhan, memang Musa gak antusias. Nggak mengiyakan karena dia tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Perhatikan. Kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 31 ayat yang pertama, saya kembali baca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Musa sebelum menjadi gembala kambing domba, seperti yang saya sudah katakan di awal, dia adalah sebagai seorang anak pangeran. Karena ketika ibunya mendengar kabar, anak-anak di bawah 2 tahun akan dihukum mati oleh Fir'aun karena terlalu banyaknya jumlah orang Ibrani di tanah Mesir, maka seperti yang saudara juga tahu kisahnya, dia dihanyutkan di atas buli-buli keranjang itu, dihanyutkan di sungai Nil. Didapat oleh permaisuri dan dirawat seperti anak sendiri, dibesarkan. Dan Musa mendapat perlakuan sebagai pangeran. Sampai satu ketika Alkitab katakan dia membunuh petugas Fir'aun karena melihat petugas ini menyiksa orang Israel atau orang Ibrani pada waktu itu disebutnya. Ketika pembunuhan itu terjadi, Musa dicari, dijatuhi hukuman mati juga, maka dia lari. Nah, pelarian Musa ini bukan cuma pelarian sementara. Dia betul-betul lari dan menanggalkan statusnya, kemewahannya, aktivitas hari-hari sebelumnya. Sampai akhirnya dia tinggal di sebuah tempat namanya Yitro. Yitro ini akhirnya menjadi mertua karena anaknya Yitro dipinang oleh Musa.
Tapi yang menarik, Musa menghadapi satu perubahan 180 derajat. Yang biasanya dilayani, akhirnya dia mulai self-serving. Dia melayani diri sendiri, dia mengasuh dirinya sendiri. Dan kalau saudara baca dengan lebih jelas, Musa merubah keadaan hidupnya itu bukan cuma setahun 2 tahun. Ada sekitar sekian puluh tahun, sampai akhirnya Alkitab katakan dia biasa mengembalakan kambing domba. Dan efeknya bukan cuma pekerjaan Musa, efeknya secara mental dan psikologi Musa, dia menjadi berbeda. Dia nggak lagi sepede dulu. Dia nggak punya keadaan di mana dia yakin dia lebih dari yang lain. No, dia cuma gembala kambing domba. Maka ketika Tuhan panggil dan Tuhan perintahkan, dia bilang apa? Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, apa yang dialami Musa sebenarnya seringkali dialami oleh kita sebagai orang percaya. Tuhan itu panggil saya dan saudara dalam rancangan yang besar. Nah, salah konsep pikiran kita. Kita berpikir kalau Tuhan panggil itu berarti konsepnya pelayanan. Kalau Tuhan panggil itu berarti konsepnya adalah rohaniawan, sebagai pendeta, sebagai worship leader, pemusik. No, panggilan Tuhan itu sangat-sangat luas. Pak, Bu, dengar baik. Tuhan tuh panggil kita sebagai kepala rumah tangga. Bu, Tuhan panggil engkau sebagai seorang istri. Tuhan panggil engkau sebagai seorang ibu. Rekan-rekan youth, anak-anak muda, bapak ibu yang masih ambil studi. Engkau dipanggil Tuhan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Dan panggilan Tuhan itu bukan hanya sebatas rohani. Tuhan juga panggil saudara sebagai seorang pedagang. Tuhan panggil saudara sebagai seorang pengusaha, pebisnis. Engkau seorang yang berkarir di instansi kepolisian kah, di PNS kah, whatever. Tapi intinya, jalan hidup kita adalah panggilan Tuhan. Nah, persoalannya ketika Tuhan panggil, kita seringkali mengalami sakit underestimate. Saudara ngerti nggak? Meremehkan apa yang Tuhan sudah pakai dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita pikir kita nggak punya kemampuan lebih. Disinilah engkau nggak pernah lihat janji dan berkat penyertaan Tuhan. Disinilah kenapa hidup kita cuma mandek di situ-situ terus. Karena ada orang akhirnya mulai bilang begini, pendeta, saya punya tetangga nggak kenal Yesus tuh, tapi sukses loh pendeta. Pendeta, saya punya teman, jangankan gereja, dia manggil nama Yesus juga nggak pernah, tapi kok diberkati. Kesalahan kita bukan agama yang kita miliki, bukan kepercayaan atau keyakinan yang hari ini kita pegang. No, perbedaannya adalah ada begitu banyak orang, dia cuma mengingini keberhasilan, dia mengingini kesuksesan, dia mengingini hal-hal yang luar biasa, tapi dia nggak pernah berani melangkah. Dia nggak pernah mau coba maju untuk berbuat sesuatu yang mengubah keadaannya. Dan ini yang dialami oleh Musa. Musa sudah merasa nyaman. Udahlah, saya jadi gembala kambing domba aja. Ngapain lagi saya balik ke Mesir? Saya kan cuma orang biasa sekarang. Saya kan cuma, bukan siapa-siapa. Dan itu kan yang suka kita bilang sama Tuhan. Ya Tuhan, saya kan bukan terpelajar. Saya kan bukan dari keluarga kaya. Saya kan nggak punya modal besar. Saya nggak punya kenalan orang-orang hebat. No. Kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Makanya kalau saudara baca Mazmur, Mazmur yang paling saya suka itu salah satu penyair bilang begini, sedikit lagi aku hampir tergelincir karena aku melihat kesombongan orang-orang bebal. Pemazmur bilang orang-orang yang congkak hati, orang-orang yang tanahnya bersimbah darah, kok sukses. Sedangkan aku yang melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, kok aku hidupnya sengsara. Kok aku hidup dalam tekanan, aku hidup dalam keadaan-keadaan yang buruk. Tapi yang menarik, pemazmur ini menutup mazmurnya dengan kalimat, sekalipun dagingku, saya nyanyi aja, nyanyi lah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Maka pemazmur ini akhirnya melihat keberhasilan, kesuksesan. Karena kita cuma melihat apa yang dilihat manusia. Makanya waktu Musa menolak, waktu Musa berkata, Tuhan jangan saya, apa yang Tuhan katakan? Perhatikan ya. Keluaran pasal 3, 15, 16. Waktu Musa menolak, waktu
Musa berkata, Tuhan jangan saya deh, saya bukan siapa-siapa. Tuhan berkata, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Karena Musa bilang, kalau aku bertemu orang Israel, apa yang akan kukatakan ketika mereka bertanya siapa yang menyuruh engkau? Tuhan bilang, Tuhan Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah kumpulkan para tua-tua Israel. Bahkan dengan lebih luar biasa lagi, Tuhan bilang dalam Keluaran pasal 3 ayat 13, apabila aku mendapat orang Israel yang berkata kepada mereka, Allah nenek moyang telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus jawab? Maka tadi Tuhan bilang, aku adalah aku, JHWH, Alpha dan Omega. Dan saya mau katakan, Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama yang menyertai hidup saya dan hidup saudara. Pak, Bu, oke. Saudara ke distract nggak? Ya, keputus ya? Keputus ya? Bener nggak? Aduh. Bapak Ibu keputus nggak? Ke pause ya? Aduh. Iya, ada yang ini, ada yang minta masuk video call. Bapak Ibu jangan ini ya, jangan masuk untuk video call. Tadi Ami Gunawan 234. Aduh, minta maaf Bapak Ibu, jangan masuk dulu karena yang lain semuanya jadi ke distract. Oke, kembali lagi. Ya, minta maaf. Ini nggak usah gabung-gabung dulu lah, nggak usah share nggak usah gabung untuk video sama-sama. Fokus aja kita dengar firman. Iya, dengar firman, kita sama-sama fokus. Oke, perhatikan. Ada 3 hal yang terjadi kepada Musa waktu dia ditolak. Ada 3 pelajaran yang mungkin menjadi referensi untuk kita merenungkan diri kita sendiri. Yang pertama, Musa merasa kurang mampu. Hal ini sebenarnya masuk akal. Musa menyatakan ketidakmampuannya sebenarnya bukan hanya sebatas karir dia yang hari itu sebagai gembala kambing domba. Saudara tahu nggak? Ketika Tuhan berbicara dengan Musa, umur Musa tidak lagi muda. Dia bukan lagi seorang youth, dia bukan lagi seorang pemuda gagah perkasa. No, usia Musa pada waktu itu diperkirakan 85 tahun. Can you imagine? Musa juga mungkin berpikir, saya kan sudah bukan lagi muda Tuhan. Saya sudah masuk lansia. Saya sudah seorang yang punya umur banyak. Dan bagaimana saya memimpin bangsa ini? Dengan kenyataan, saya nggak punya pengalaman apa-apa sebagai seorang pemimpin. Musa melihat kondisi dan keadaannya, dan disitulah dia menolak rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Pak, Bu, sebenarnya keadaan Musa ini yang juga seringkali terjadi bagi kita. Saya mau tanya ya bagi Bapak Ibu yang menyaksikan. Berapa banyak sebenarnya saudara pernah terima kesempatan untuk memimpin persekutuan, untuk memimpin doa, untuk memimpin worship leader, untuk memimpin kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kita, Bapak Ibu yang menyaksikan, engkau sebenarnya di hari-hari yang lalu punya banyak kesempatan. Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Tapi kenapa kita nggak pernah lakukan? Kenapa itu nggak menjadi sesuatu yang luar biasa mengubah kehidupan kita? Karena kita pikir, saya kan belum bisa pendeta. Saya kan belum mampu. Saya kan cuma umat biasa. Saya nggak punya pengalaman dalam berkhotbah. Saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, dengar baik. Ketika Tuhan perintah, Tuhan sendiri yang memampukan kita. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kelebihan kita. Tidak semua pengkhotbah yang pandai berkomunikasi yang pasti memberkati umatnya. Karena kenyataannya ada banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, mereka tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik. Mereka bukan seorang yang lancar dalam berucap gitu. Tapi kalau Tuhan sudah pakai kata dan kalimatnya menggetarkan hati orang. Dan ini bukan hanya dalam ranah pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pada masa-masa perubahan karena COVID, sebagian kita kehilangan pekerjaan. Sebagian kita kehilangan kemampuan mencari nafkah seperti biasanya. Karena pembatasan, karena prokes, dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan sedang membukakan pintu-pintu baru. Tapi kita selalu ngerasa, saya mah nggak mampu Pak. Saya nggak ngerti internet. Saya nggak tahu jualan online. Saya nggak ngerti gimana streaming. Disinilah aku nggak pernah lihat berkat Tuhan di tengah pandemi ini. Karena kenyataannya ada banyak jemaat-jemaat Tuhan, mereka sukses justru setelah pandemi. Mereka sukses pada masa-masa COVID seperti ini. Kenapa? Karena mereka mau melangkah. Mereka nggak cuma lihat kekurangan keterbatasannya. Ada kok beberapa jemaat Tuhan kasih kesaksian. Umurnya hari ini sudah 60-70 dan hari ini sukses jualan online.
Sedangkan kita yang muda-muda terlalu banyak underestimate. Saya nggak tahu koneksinya, saya nggak ngerti bikin iklannya. Disitulah engkau nggak pernah melihat pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan datang dalam dua hal. Ketika Tuhan bawa langsung sama saudara. But sometimes Tuhan itu memberikan ketika kita melangkah. Tuhan, saya butuh tisu. Saudara sudah sering dengar lah penyertaan ini. Tuhan, saya butuh tisu. Tuhan terkadang bilang, anakku ini tisu yang kau butuhkan, ambil. Tuhan kasih langsung dari tangan ke tangan. Tapi terkadang waktu kita katakan, Tuhan saya butuh tisu. Dan Tuhan bilang, ini tisumu. Maju dan ambil. Silakan ambil. Nah kalau kita kalau kita mau maju ke depan, kalau kita mau melangkah, kita mau bergerak, kita akan dapat tisunya. Tapi kalau kita cuma duduk di tempat dan kita cuma saya tunggu aja kapan Tuhan nyatakan, nggak bisa. Itulah mengapa dalam keadaan COVID ini kita hidup hanya dalam kekecewaan. Kita hidup hanya dalam kesungutan. Karena sebenarnya ada banyak langkah yang Tuhan buka, tapi kita nggak mau berbuat apa-apa. Tuhan udah mulai ngomong melalui orang lain. Bu, ibu kan bisa masak, coba bikin catering. Saya kan begini, begitu. Orang yang model seperti ini sama seperti Musa. Terlalu banyak merasa kurang mampu. Ada satu hal yang menarik. Saudara yang suka ikut saya, saudara pernah dengar lah pembelajaran ini. Saya dapat waktu saya kuliah. Dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10, Musa bilang begini. Aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan setelah berbincang dengan Allah pun ini tidak ada yang berubah. Aku berat mulut dan berat lidah. Gadol ha-Elohim, ini bahasa Ibraninya. Kenapa saya sampai hafal? Karena waktu itu saya bikin presentasinya. Musa berkata, Gadol ha-Elohim, Allah yang besar. Pehkobade, lausona anauke. Lausona anauke bukan cuma diterjemahkan dalam artian berat mulut dan berat lidah. Tapi dalam beberapa terjemahan dikatakan dengan kata gagap. Saudara bisa pikir nggak secara logika? Tuhan pilih orang gagap untuk jadi juru bicara. Tuhan pilih orang gagap untuk bicara kepada seorang raja yang pada waktu itu menguasai sebagian besar daerah itu. Kepada Firaun, dia menyampaikan dengan terbata-batanya ngomong. Tapi Tuhan bilang dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 saya baca, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Pak, Bu, jangan pernah selalu merasa, iya Tuhan gak baik sama saya. No. Ketika engkau berserah bukan hanya ketika kita menunggu kapan Tuhan buat yang terbaik. Tapi ketika engkau mau berjuang di dalamnya. Why kita berjuang? Tuhan yang memampukan kita. Saya rindu Bapak Ibu di tengah COVID ini. Satu kali engkau akan bercerita bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya punya rekan di GBMJ. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat namanya Pendeta Andi Swendi. Itu luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dia tadinya seorang pedagang. I don't know pastinya seperti apa. Tapi yang saya tahu di tengah pandemi ini semua usahanya harus di pause, mati lah kira-kira seperti itu. Dan I don't know bagaimana Tuhan membawa rekan saya ini jadi seorang YouTuber game. Dia sudah menjadi suami, sudah punya istri, sudah punya 2 anak. Dan tiba-tiba harus menjadi seorang YouTuber game lagi. Gamenya juga bukan game orang dewasa, game anak-anak. Tadinya dia ngerasa beban, dia ngerasa Tuhan susah, gak bisa. Sampai akhirnya ketika dia tetap mencoba, ketika dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, disitulah berkat Tuhan mulai terbuka dalam kehidupannya. Dan ternyata melalui beberapa bulan dia menjadi seorang YouTuber, ngomong sendiri depan kamera sambil main game. Di situ sebenarnya pelatihan Tuhan. Untuk dia hari ini Tuhan percaya sebagai seorang pengkhotbah. Maka ketika dia harus berbicara di depan kamera, udah gak asing lagi. Dia bisa berbicara dengan begitu fasih. Saya lihat gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Hilmi Janto sukacita, mempercayakan banyak hal. Dan saya percaya, semuanya terjadi bukan karena kelebihan dan kemampuannya. Tapi karena dia mau belajar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Why? Karena Tuhan yang memampukan. Saya percaya sebagian saudara mungkin pikir gini, tapi pendeta, saya ini lagi sakit nih pendeta. Apa hubungannya sama Tuhan yang memampukan? Gini ya saudara. Seringkali cara Tuhan memakai kita untuk memuliakan namanya itu caranya berbeda-beda. Ada yang dengan hal-hal yang biasa seperti Tuhan pakai dalam pekerjaan bisnis tiba-tiba sukses, dari gagal tiba-tiba berhasil. But sebagian orang dipakai Tuhan bahkan di tengah tetes air matanya.
Tapi justru ketika mereka tetap berjuang, ketika mereka tetap melangkah, sampai akhirnya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya, disitulah hidupnya, keadaannya menjadi kesaksian buat orang di sekitar dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu, engkau yang sedang berjuang dari COVID. Saya tahu nggak mudah, saya tahu berat. Yang bikin saya sama istri saya nangis, ada satu jemaat Tuhan yang kita kenal, almarhum Pak Buce. Jadi sebelum almarhum dipanggil Tuhan itu, beberapa menit sebelumnya sempat video call sama keluarga. Intinya keluarga bilang, ayo berjuang, ayo tetap semangat. Almarhum masih ngomong, iya dong, sembuh dong, pasti aku sembuh. Jadi hanya beberapa menit Tuhan panggil. Saya tahu penyakit ini adalah penyakit yang betul-betul kan ngeri ya, varian yang terbaru, katanya ada varian Delta, Lambda, whatever. Tapi yang saya mau bilang, Bapak Ibu berjuang. Karena ketika engkau bisa mencapai kemenangan, keadaanmu akan menjadi kesaksian buat orang. Karena orang yang kena COVID hari-hari ini hidup dalam ketakutan, kecemasan. Walaupun mulut berkata, tenang aja, yakin deh, pasti sembuh. Sebenarnya hatinya itu kalau mau jujur dia bilang, duh Tuhan, gimana lah keadaannya. Tapi ini yang saya mau katakan, Tuhan yang mampukan. Yang kedua, Musa, kenapa Musa menolak? Yang pertama karena Musa merasa kurang mampu. Yang kedua, Musa merasa tidak punya kredibilitas. Selain kurang mampu, Musa juga merasa bahwa pilihan Tuhan terhadap dirinya itu salah, karena dia sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Musa memikirkan apa? Bahkan Musa tuh pusing dengan apa kata orang. Sampai Musa bilang begini, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka. Saudara, dalam mengikuti perintah Tuhan, dalam menjalani setiap ketaatan di dalam ketetapan Tuhan, sulit ya bahasanya. Seringkali kita berpikir gini, gimana ya? Nanti gimana ya? Tapi sebenarnya mukjizat Tuhan itu justru terjadi ketika engkau nggak bisa membayangkannya. Makanya kita katakan apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak timbul hati, itu yang Tuhan sediakan. Saya ambil contoh sederhana. Saya pernah pelayanan satu kali di daerah Palembang ke arah Aceh lah waktu itu. Jadi pada waktu itu ada beberapa rekan hamba Tuhan, kakak-kakak senior, ada beberapa sekarang sudah jadi pendeta. Yang mau khotbah itu senior. Jadi yang khotbah bukan saya. Dan pada waktu itu nggak ada gitar. Ya kalau gitar saya masih bisa main, saya fasih. Tapi tiba-tiba yang ada cuma keyboard. Waduh, waktu mereka tunjuk, ya Bi, kamu kan bisa main musik, bisa Kak? Kalau gitu kamu main keyboard. Karena nggak ada gitar. Waduh, orang Batak bilang mate maho lah ya kan. Karena saya nggak bisa main keyboard. Kalaupun saya tahu keyboard itu cuma kunci C, saya nggak tahu mencet yang warna hitam-hitam itu, saya nggak tahu. Saya cuma tahu yang putih. Pokoknya do re mi fa sol la si do ya. Pokoknya kalau lagunya Ibu Kita Kartini bisa lah saya ya kan. Tapi kalau misalkan suruh main ada beberapa pujian lalu pakai instrumen penggiring karena keyboard ya kan, itu saya nggak bisa. Saya udah keringet dingin, dan saya kalau udah keringet dingin tuh mulus perut. Akhirnya itu kan jedanya cuma setengah jam sebelum ibadah. Jadi setengah jam itu kita benar-benar fokus latihannya. Saya belajar transpose, yang ngerti keyboard ngerti. Pokoknya pindah-pindah kunci, tapi saya cuma main di kunci C lah, intinya seperti itu ya kan. Saya transport, saya pasang yang back soundnya, apalah itu istilahnya. Saya pikir, saya tadinya udah mau nyerah. Saya bilang, udah Pak, yang lain aja lah. Tapi tiba-tiba kakak pelayanan saya bilang begini, Tuhan menyertai pelayanan kita. Waktu dia bilang Tuhan menyertai pelayanan kita, di situ timbul semangat baru. Iya ya. Pokoknya kalau saya main gak bener, yang malu Tuhan Yesus lah. Saya bilang pokoknya yang malu Tuhan Yesus lah. Lalu saya mulai bermain ya kan. Dan itu nyata. Betul-betul saya bisa. Yang jadi saksi mata sampai hari ini ada 2 orang. Yang pertama Mario Alberto. Yang kedua saya panggilnya Usileni. Kakak-kakak setelahnya. Saya itu pertama kali dan terakhir kali saya main keyboard dalam sebuah ibadah. Dari awal sampai akhir saya bisa. Tapi setelah itu saya coba-coba lagi nggak bisa. Why? Kenapa saya mampu? Karena Tuhan yang mampukan. Pak, Bu, saya mau tekanin dengan sangat jelas ya. Tuhan yang menyertai Musa. Tuhan yang sama yang menyertai usahamu hari ini. Tuhan yang sama yang menyertai rumah tangga saudara. Tuhan yang sama yang menyertai bisnis, usaha, karir, pekerjaan saudara.
Pertanyaannya bukan apa yang akan Tuhan buat sama saya. Pertanyaannya, maukah engkau berjuang dan melangkah dalam kehidupanmu? Saya nggak tahu hidup saudara seperti apa. Tapi yang saya tahu, kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun. Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Makanya dari awal saya buka dengan nyanyian. Ku berserah, ku berserah. Kalimat awalnya itu kan kisah Musa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air. Karena pada waktu itu umat Israel nggak punya persiapan minum. Tapi Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Karena itu kita, ku serahkan hidupku padamu. Saya pikir ini saja renungan yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Kita jumpa lagi besok malam, sama-sama kita merenung sebelum kita tidur. Mungkin renungan ini kita bawa sampai mimpi. Besok bangun pagi kita bangun dengan lebih semangat. Kita percaya kita gak pernah sendiri. Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Kita satu dalam doa. Saya mau ajak pujian ini. Saudara yang suka underestimate, saudara yang suka merasa saya gak mampu, saya gak bisa, saya sulit, saya kayaknya putus asa, saya mentok. Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini, saudara. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bersama-sama jemaat Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau katakan, nyatakan kalimat ini dengan kesadaran, saudara. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, amin, kuatkanku, dasarku berharap. Sama-sama katakan, kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Oh, ku ikuti panggilanmu, amin, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan, oh kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, engkau yang hari ini di PHK, engkau yang hari ini usahamu harus tutup, engkau yang harus berpikir, putar otak, menjalani bisnis baru seperti apa, engkau yang harus mencari nafkah, engkau yang hari ini keuanganmu sedang terhambat, engkau yang sedang hancur secara finansial. Hari ini kita mau sama-sama nyatakan, percayalah bahwa engkau gak pernah sendirian. Tuhan memampukan saudara. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sama-sama dengan sepenuh hati. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, amin. Ku kan setia sampai akhir. Oh, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amba mau berdoa Tuhan malam hari ini bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, di mana seringkali apa yang dialami Musa, hari ini mungkin sedang kami alami. Kami dikuasai oleh pikiran underestimate tentang hidup kami di dalam Tuhan. Kami terlalu takut melangkah, kami terlalu banyak mengeluh, kami terlalu banyak bersungut, kami terlalu banyak meremehkan apa yang sesungguhnya Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, mau berdoa khusus mereka yang sedang berjuang dalam usaha, pekerjaan, karir Tuhan, pendidikan, bahkan dalam pelayanan. Tuhan, siapakah kami Tuhan sampai Engkau menjadikan kami biji matamu? Tapi kami percaya Tuhan memandang kami dengan spesial. Firman-Nya yang berkata, karena Engkau berharga di mataku dan mulia. Hamba bersyukur Tuhan, terima kasih bersama dengan umat-Mu kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka hamba doa dalam nama Yesus, mereka yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, mereka yang hidup di dalam bayang-bayang kehancuran hari esok, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang sama yang menyertai setiap kami, Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Tuhan yang sama yang menyertai setiap kami, Tuhan yang sama yang menyertai orang-orang hebat di dalam firman, Tuhan yang sama yang menyertai hidup setiap Bapak Ibu, anak-anak muda yang menyaksikan live streaming ini, dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Bersama jemaat Tuhan katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupan. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya,
Saya mau ajak bagian interlude ini saudara. Dengan sepenuh hati kita mau katakan dengan yakin. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, amin. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hamba doa Tuhan, sebentar kami bersama-sama akan beristirahat di tempat kediaman kami Tuhan. Berkati dan sertai malam hari ini. Berikan damai sejahtera di hati kami, sehingga kami tidur dalam keadaan nyenyak, bahkan bangun pagi dengan jiwa raga yang sehat. Hamba menyerahkan mereka yang sedang terkapar di rumah sakit, mereka yang sedang ada di Wisma Atlet, mereka yang hari ini sedang isolasi mandiri dalam nama Yesus. Malam hari ini Tuhan, ada shalom Tuhan menyertai tempat mereka beristirahat, tempat di mana mereka tidur, tempat di mana mereka membaringkan setiap letih mereka sepanjang hari ini. Berkati dalam nama Yesus. Mereka yang hari ini mengalami kegagalan, mereka yang hari ini tidak mendapat apa-apa Tuhan, malam hari ini berikan damai sejahtera. Berikan mereka istirahat yang nyenyak Tuhan, sehingga bangun besok kami siap menikmati janji berkat Tuhan terjadi bagi setiap kami dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan terima berkat pada malam hari ini. Sama-sama angkat lidah bibir saudara di hadapan Tuhan, katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Umat Tuhan dimanapun saudara menyaksikan streaming ini, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan percayalah apapun yang kau dengar, engkau terima dengan baik. Firman-Nya berkata, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka hari ini, taruh pengharapanmu teguh di dalam Tuhan, dan dengarlah kata berkat ini dengan iman. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang pernyataan manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia, menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Thank you buat semuanya.